Mengapa setelah pandemi melanda dunia di mana jutaan orang meninggal, tidak ada terjadinya kebangunan rohani? Ada hal-hal yang salah yang kita tidak perhatikan pada waktu datangnya pandemi. Setelah perang dunia besar melanda dunia, terjadi kebangunan rohani. Mari kita dengarkan penjelasan ini. Kebangunan rohani seringkali terjadi setelah datangnya penderitaan-penderitaan yang besar. Kalau kita lihat di dalam sejarah Tiongkok, setelah peristiwa yang namanya Boxer Rebellion, yaitu penganiayaan daripada orang-orang Tiongkok kepada orang-orang Kristen, di mana kurang lebih 32.000 orang yang meninggal, baik orang Kristen maupun hamba-hamba Tuhan. Di situ kita melihat dua perempuan berdoa bagi datangnya kebangunan, lalu kemudian Tuhan mengirimkan kebangunan melalui hamba-hamba Tuhan seperti Dr. John Sung. Kemudian kita lihat di dunia barat, misalnya setelah Perang Dunia Kedua yang begitu luar biasa menimbulkan penderitaan, kita melihat Tuhan membangunkan Billy Graham dan membawa kebangunan rohani yang besar, khususnya di Amerika dan juga di Eropa. Penderitaan-penderitaan itu harus diresponi dengan benar. Ketika orang percaya meresponi penderitaan dengan benar, maka Tuhan kemudian bekerja untuk mendatangkan kebangunan. Kita percaya bahwa respon yang benar terhadap penderitaan itu pun sebenarnya adalah pekerjaan Roh Kudus, adalah anugerah Tuhan yang menandai dimulainya kebangunan rohani. Di dalam ratapan pasal yang ketiga yang pagi ini kita renungkan di dalam doa pagi GRI Kebun Jeruk, kita merenungkan bahwa sungguh sikap yang tepat terhadap penderitaan itu sangat penting. Di dalam ratapan pasal yang ketiga ayat 28 dan seterusnya, kita belajar dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Bagaimana sikap yang benar? Sikap yang benar itu adalah yang pertama, berdiam diri dengan sendirian. Seringkali dalam penderitaan kita lebih suka berkumpul untuk mencurahkan isi hati kita, mencurahkan kemarahan kita, mencurahkan kejengkelan kita. Kita lebih banyak berisik. Kita kurang waktu untuk berdiam diri, untuk merenungkan hati Tuhan, untuk menangkap apa kemauan Tuhan, untuk mengevaluasi diri kita, untuk mengevaluasi kekurangan-kekurangan kita. Kita kurang waktu untuk melakukan itu. Di dalam ratapan 3 juga dikatakan bahwa merendahkan diri dan menyerah. Siapa tahu harapan masih ada. Harapan itu bukan ditutup oleh Tuhan. Harapan itu bukan ditutup oleh orang lain. Harapan itu ditutup oleh kita sendiri. Karena dalam penderitaan kita tidak mau merendahkan diri dan tidak mau menyerah. Masih terus memprotes, masih terus merasa diri hebat, masih terus sombong. Di dalam berkali-kali kesempatan saya katakan, kenapa banyak orang sulit dipulihkan? Karena tidak mau merendahkan diri. Di dalam kondisi sudah hancur babak belur pun masih merasa dirinya hebat. Kita bisa meneruskan penjelasan ini. Tetapi di dalam ratapan 3 ada satu pengharapan yang sangat indah. Dia katakan bahwa Tuhan tidak terus-menerus membuang kita. Tuhan memberikan penderitaan, tetapi Dia memberikan itu bukan dengan sukacita, bukan dengan sukarela. Dia mengizinkan datangnya penderitaan. Dia memberikan belas kasihan. Mari kita membuka mata kita untuk menyikapi penderitaan dengan benar. Dan itu adalah awal dari kita mulai berdoa bagi kebangunan.